Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa walaupun hanya melalui Zoom atau melalui daring. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membawa dampak kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita senantiasa juga selalu bersyukur kehadirat Allah bagi rekan-rekan yang saat ini diberikan kesehatan. Itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa pada kali ini. Dan bagi rekan-rekan yang dikurangi nikmatnya berupa kurang sehat, maka bersabarlah. Ini semuanya juga baik bagi kalian karena orang beriman semuanya baik. Kalau diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan bersyukur, dan kalau diberikan musibah akan bersabar. Salawat salam mari kita senantiasa sanjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliau kita akan mendapatkan petunjuk dan akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saudara sekalian, kita secara umum dari sisi tinjauan apapun bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk individu dan juga sekaligus makhluk sosial, di mana kita selain kita akan berperilaku di dalam lingkungan kita sebagai makhluk individu yang memiliki keinginan-keinginan, tetapi kita tidak akan bisa lepas dari kondisi orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pada saat kita di masyarakat, karena manusia tidak hanya satu, kita tidak hidup sendiri, maka kita akan hidup secara bersamaan. Maka dari itu, kamera belakang ya, guys. Kamera belakang ya. Mohon maaf pada rekan-rekan yang tidak berkepentingan untuk di-unmute, nanti akan kami berikan kesempatan untuk berbicara. Terima kasih. Kami ulangi bahwa manusia juga merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling berkelompok, karena kita pada saat di masyarakat kemudian akan membentuk suatu kelompok. Nah, itulah kita akan bertemu manusia secara berkelompok-kelompok. Saudara sekalian akan lihat bahwa kelompok manusia nanti akan kita kenal dengan adanya masyarakat. Di masyarakat pun itu nanti ada beberapa jenis kelompok-kelompok yang secara umum saudara itu akan mendapatkan kelompok sosial atau social group di masyarakat. Ada yang kelompok permanen, ada yang kelompok sementara, ada yang berkelompok itu secara resmi atau formal, ada yang kelompok secara informal. Nah, itu nanti akan membutuhkan pendekatan kita kepada masyarakat itu akan berbeda-beda, termasuk dengan adanya social group nanti akan menjadi potensi pada saat saudara menjadi petugas kesehatan, itu menjadi potensi kekuatan, bahkan juga bisa jadi
merupakan potensi terjadinya risiko masalah kesehatan yang ada di komunitas. Ini sebagai gambaran di awal, maka dari tujuan pembelajaran kelompok sosial grup ini, saudara paling tidak nanti bisa mengenali kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan tempat saudara, sehingga bisa melakukan pendekatan secara kelompok sosial. Yang pertama, yang kedua, yang berikutnya juga diawali dengan saudara bisa menganalisis kelompok-kelompok sosial yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua tadi sudah sebutkan, bisa melakukan pendekatan kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian juga bisa menganalisis yang ketiga itu faktor-faktor positif dan negatif yang terdapat dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, ini tujuan pembelajaran pada saat ini, saudara sekalian. Berikutnya kita akan mulai dari tinjauan teori. Saya kira tadi sudah saya kemukakan bahwa yang disebut dengan kelompok sosial itu adalah kesatuan manusia yang hidup secara bersamaan. Saudara nanti begitu berjalan bersama temannya saja, satu dengan yang lain, kemudian membentuk adanya kerumunan, itu juga sudah disebut dengan kelompok sosial. Ya, kelompok sosial. Apalagi kalau saudara itu berjalan nanti sampai di rumah ketemu dengan keluarga, berkumpul, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada kakek, nenek barangkali, itu dalam satu kelompok keluarga itu juga merupakan kelompok sosial. Oke, saudara sekalian. Selanjutnya kita akan lihat syarat-syarat kelompok sosial ini. Yang pertama, setiap anggota sadar atas anggota kelompok yang bersangkutan. Ini saudara sekalian. Jadi ada anggota yang tidak sadar terhadap kelompoknya itu apabila ada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Tapi secara umum, setiap anggota sadar atas anggota kelompoknya. Sebagai misal, saudara sekalian, saudara masuk di Universitas Muhammadiyah Gombong. Universitas Muhammadiyah Gombong begitu ada orang berbicara tentang Unimugo, mesti saudara akan tertarik apa yang dibicarakannya. Karena apa? Karena sadar bahwa kita adalah merupakan anggota kelompok Unimugo. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota. Nah, seperti tadi saya sampaikan, misalnya saudara itu ada yang menjelekkan atau ada yang menilai kebaikan, mesti kalau ada kebaikan saudara akan ikut berbangga. Tapi kalau ada yang menjelekkan, nanti saudara akan ikut merasakan sakit hatinya. Berikutnya, saudara sekalian, ada kesamaan faktor yang dimiliki. Saudara sekalian, saudara akan berkumpul, misalnya saudara saat ini menjadi kelompok kelas A, ya, kelas A di program studi D3 keperawatan, atau saudara masuk di Universitas Muhammadiyah Gombong, itu mesti ada kesamaan faktor. Apa kesamaannya? Paling tidak saudara ingin menuntut ilmu. Ya, ingin menuntut ilmu, bahkan ada yang lebih khusus lagi, ingin menjadi petugas kesehatan. Ada yang ingin jadi perawat, ada yang ingin jadi bidan, ada yang ingin jadi apoteker, dan sebagainya. Ini nanti yang ingin menjadi apoteker mesti akan bergabung di prodi farmasi. Yang ingin menjadi bidan akan bergabung di prodi bidan. Makanya ini kelompok sosialnya ada kelompok sosial prodi bidan, ada prodi keperawatan, dan sebagainya. Kemudian ada berstruktur, berkaidah, dan punya perilaku. Ini saudara sekalian, kalau kelompok sosial secara umum ini memiliki struktur. Struktur di mana barangkali nanti saudara begitu masuk menjadi satu kelompok, misalnya di prodi,
satu kelas itu nanti akan ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi sekretaris, dan sebagainya. Ada kaidahnya ada aturannya. Saudara barangkali juga ada perilaku begitu bertemu, pakaiannya juga harus diatur, kapan ketemu, kalau misalnya ada perkuliahan juga sudah diatur. Nah, ini memiliki perilaku tertentu juga. Saudara sekalian, saya pernah menyampaikan kepada saudara bahwa saudara begitu kuliah di misalnya ya di kesehatan, ngertinya itu di masyarakat sudah tahu semuanya. Karena perilaku mahasiswa kesehatan itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau misalnya saudara pakai seragam misalnya atau jenengan keluar dari kelas kemudian kok ngerokok, mesti akan dibilang kok mahasiswa kesehatan ngerokok ya. Nah, ini adalah sudah merupakan melekat perilaku tertentu dalam sosial group. Ini contoh yang khusus. Kemudian bersistem dan berproses. Ya, saudara pada saat jadi kelompok pasti ada prosesnya dan ada aturannya atau ada sistemnya. Jadi prosesnya saudara mulai dari mendaftar, kemudian nanti juga akan menjadi alumni setelah sudah diwisuda. Itu saudara sekalian. Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, tipe-tipe kelompok sosial, ini yang pertama, klasifikasi tipe kelompok sosial berdasarkan ada besar kecilnya anggota, ada derajat interaksi, ada kepentingan wilayah, ada berlangsungnya kepentingan dan derajat organisasi. Maksudnya demikian, saudara. Saudara harus melihat nanti, semakin besar anggotanya, semakin banyak anggotanya, kelompok sosial itu akan menjadi semakin besar dan akan menjadi semakin berpengaruh. Tapi juga derajat interaksi juga mempengaruhi. Kalau derajat interaksinya tidak erat, besar, tapi tidak erat, bisa jadi akan lebih berpengaruh yang derajat interaksinya lebih erat. Kemudian kepentingan dan wilayah, saudara sekalian. Jadi nanti kelompok sosial itu juga bisa berdasarkan kepentingan wilayah. Saudara melihat ya, ada istilah RT, RW, itu adalah kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Kemudian berlangsungnya satu kepentingan. Nanti ada kelompok permanen dan ada kelompok yang tidak permanen. Kemudian derajat organisasi, tadi sudah saya sampaikan sekilas, ada organisasi yang formal dan organisasi yang informal. Ini saudara sekalian. Kemudian berikutnya, itu kelompok sosial terbentuk karena kesadaran atas jenis yang sama. Kemudian ada hubungan sosial dan orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Tadi sudah saya sampaikan, saudara nanti bisa saja saudara akan memanfaatkan atau menganalisis kelompok sosial yang ada di masyarakat, karena kelompok sosial yang ada di masyarakat itu banyak sekali, dan itu bisa terjadi adanya persoalan-persoalan tertentu. Ya, karena kelompok sosial terbentuk karena faktor yang sama, misalnya demikian. Ada kelompok, nanti akan timbul orang yang gay dengan gay, nanti akan ada kelompok persatuan gay. Saudara tidak tahu ya. Kemudian ada kelompok, kalau saudara kenal ada kelompok voyeuris. Voyeuris itu kelompok yang sukanya mengintip. Mengintip saat ini kan tidak seperti zaman dulu melalui celah lubang. Tapi sekarang sudah menggunakan kamera tersembunyi, kemudian mereka itu melakukan sesuatu itu di ruang tertutup, tapi dia bisa melihat dari luar ruangan. Nah, ini juga sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu voyeuris itu benar-benar itu orang mengintip dari celah lubang. Jadi sukanya mengintip, dia puasnya dengan demikian. Itu ada kelompoknya, saudara sekalian. Itu merupakan tanda-tanda salah satu gejala gangguan jiwa. Dia sangat puas kalau melihat seseorang yang apalagi persoalan pribadi, privat yang bisa dilihat oleh mereka. Nah, ini
Kemudian ada juga ada hubungan sosial dan ditentukan pada tujuan seperti tadi saya sampaikan. Ada yang tujuannya memang tujuan baik, ada tujuannya tujuan yang menyimpang. Ya, saya katakan tujuan menyimpang. Misalnya kayak tadi kelompok voyeuris, ada kelompok gay, kemudian ada punk. Itu adalah merupakan kelompok-kelompok tertentu yang perlu kita analisis masing-masing. Ternyata saudara akan lihat di masyarakat ada kelompok-kelompok sosial yang sangat-sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Ini saudara akan lihat sekarang. Sehingga tipe umum kelompok sosial tadi sudah saya sampaikan juga, ada kategori statistik, besar kecilnya, kategori sosial, ada kelompok sosial, ada kelompok teratur atau tidak teratur, kemudian organisasi formal dan tidak formal ya. Kemudian berikutnya, nah ini kelompok sosial dari sudut individu. Kelompok sosial dari sudut individu, yang pertama itu didasarkan atas jenis kelamin. Ada ras, ada pekerjaan, nah ini saudara sekalian, ini yang ras, kemudian umur dan sebagainya, ini biasa petugas kesehatan yang membuat kelompok. Misalnya dasar seks ya, ada dharma wanita, ada kaum misalnya remaja putri, ada kelompok panti putri, panti putra, dasar seks. Kemudian ada juga berdasarkan usia. Usia ada bayi, ada batita, ada balita, gitu. Bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Kemudian ada lansia, ada usia produktif. Itu berdasarkan umur. Kenapa ini saudara itu kadang-kadang mengkelompokkan demikian? Karena antara usia satu dengan yang lain itu memiliki faktor risiko tertentu, sehingga pada saat saudara akan melakukan analisis masalah kesehatan itu akan berbeda. Contoh untuk yang balita, batita, bahkan neonatus, masalahnya itu kan masalah penyakit tumbuh kembang dan penyakit-penyakit infeksi. Tapi kalau sudah lansia, kita resikonya adalah masalah degeneratif, ya, masalah degeneratif. Makanya saudara akan lihat perilaku-perilaku kalau yang kelompok bawah itu perilaku disebabkan oleh perilaku dari pengasuh. Tapi kalau yang kelompok lansia misalnya itu disebabkan karena perilaku mereka sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan dari dasar sifat ciri manusia sendiri. Ada seks, ada ras, ada umur, kemudian ras itu kan warna kulit ya. Warna kulit itu menunjukkan bahwa dia menempati tempat tinggal yang banyak paparan sinar matahari atau tidak. Dan ini juga akan melihat bahwa dengan warna kulit karena paparan tersendiri nanti juga akan ada faktor risiko kesehatan tersendiri. Kemudian bidang pekerjaan atau rekreasi. Nah, ini saudara sekalian juga bisa nanti ada bidang pekerjaan, ada perawat, ada PPNI, ada bidan, ada IB, dokter, ada IB, kemudian ada jurnalis tersendiri. Itu sudah membentuk kelompok-kelompok organisasi sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Nanti ada supir, ada organda, kemudian dan sebagainya. Kenapa saudara juga akan melihat kondisi-kondisi kelompok-kelompok itu? Kelompok itu karena sesuai dengan bidang pekerjaan, karena pekerjaan itu juga akan melihat adanya faktor dari aktivitas kerja masing-masing. Saudara lihat ya, nanti bidang-bidang pekerjaan tertentu dengan aktivitas-aktivitas tertentu, sehingga saudara akan melihat apa sih sebetulnya masalahnya. Ya, masalahnya.
Ya, seperti misalnya kalau orang yang bekerja dengan banyak duduk, maka kemungkinan yang akan terjadi itu apa? Nah, paling tidak kan akibat karena duduk itu yang mungkin terjadi adalah misalnya gangguan akibat tekanan intraabdominal, misalnya wasir, kemudian ada inkontinensia alvi atau akan sembelit dan sebagainya. Atau karena banyak duduk, nahan kencing, maka akan mudah terkena penyakit saluran kencing, baik itu ISK maupun ada penyakit batu saluran kencing. Kemudian kelompok sosial dari sudut individu lebih tertarik pada kelompok sosial terdekat dengan kehidupannya. Saya kira saudara sangat pahamnya nanti antara individu satu dengan yang lain itu misalnya sesama misalnya ya satu jenengan digombong. Digombong itu mahasiswanya ada yang berasal dari luar daerah, misalnya dari Cilacap, maka akan terbentuk karena dasarnya dari Cilacap nanti akan berkelompok menjadi forum mahasiswa Cilacap di Unimugo misalnya. Nah ini bisa saja, bisa terjadi seperti itu karena tertarik pada kelompok terdekatnya. Ini ada nggak fenomena-fenomena seperti itu? Nah, kemudian saudara sekalian, setelah ada kelompok sosial, saya mengingatkan kepada saudara sekalian dan kita semuanya saat nanti melakukan interaksi dengan mereka yang ada di dalam satu social group, maka perlu diperhatikan karena di social group atau kelompok sosial itu ada istilah in group dan out group ya. In group dan out group. In group itu bahwa kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Kemudian kalau out group itu kelompok lawan in groupnya. Jadi di luar in groupnya. Untuk menentukan in group dan out group itu harus ditentukan batas kelompok dan wilayahnya. Misalnya, saudara sekalian, ada grup di Universitas Muhammadiyah Gombong misalnya. Itu kan ada prodi. Kalau sudah menentukan saudara itu di prodi, misalnya ada prodi D3 keperawatan, prodi S1 keperawatan, berarti in grupnya adalah itu. Bahkan akan lebih kecil. Misalnya ada di kelas A prodi D3 keperawatan misalnya. Itu akan lebih kecil. Kenapa kita harus belajar tentang in-group dan out-group? Saudara sekalian, karena ini ada sikap tertentu di dalam in-group dan out-group. Sikap in-group itu adalah simpati, perasaan dekat dengan anggotanya, kadang ada etnosentris. Etnosentris itu akan membenarkan semua budaya yang ada di kelompoknya. Ya contoh, misalnya, itu ada saudara, ada teman satu kelas, itu masuk kelas dengan diam saja. Ditanya, kenapa kamu diam saja? Enggak. Misalnya lagi tanya lagi, kenapa kamu diam saja? Enggak lah. Ternyata tadi habis dibilangin sama kelas sebelah. Saya itu tadi habis diejek sama teman kelas sebelah. Siapa? Pasti begitu. Karena apa? Simpatinya. Nah, kadang-kadang karena simpatinya kepada teman dalam satu grup, maka akan berbuat apa saja untuk grupnya, akan membenarkan perilaku grupnya. Tidak tahu misalnya, tahu-tahu terus kemudian gerutuk teman tadi yang mengejeknya. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu sebetulnya permasalahannya apa. Tapi sudah kadung karena ini adalah kelompok kita, itu kita akan datang begitu saja. Nah, ini saudara sekalian, ini ada hati-hati terhadap sifat in-group dan out-group, karena terhadap out-group ini bisa antipati dan antagonisme. Kayak tadi, misalnya mungkin yang benar itu temannya tadi yang ada yang ngomong. Misalnya, hanya dibilang, Mbak kok
seragamnya berbeda ya, itu jadi marah. Padahal cuma dibilangin begitu misalnya. Nah, ini nanti kalau di masyarakat, ada kelompok-kelompok tertentu, apalagi yang berkaitan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat, yang sudah menjadi sifat in group dan out group, berhati-hatilah. Nah, sebagai misal, saudara sebagai seorang petugas kesehatan, misalnya perawat akan berhadapan dengan pelaku-pelaku kesehatan yang lain. Misalnya ada dukun pijat, ada dukun bayi, dan ada dukun penyembuh penyakit misalnya. Saudara sekalian, bisa saja saudara itu mencaci satu orang, ya, seorang yang satu itu menerima, tapi begitu mereka itu bercerita kepada teman yang lain, maka dia akan marah terhadap saudara. Ya, sama saja, makanya kita tidak boleh mencaci, ya. Hukumnya di dalam Islam juga mencaci tidak boleh. Ya. Barang siapa mencaci orang tua mereka, kan kata Islam begitu. Barang siapa mencaci orang tua mereka, maka sama saja kamu mencaci orang tua sendiri. Kamu kan, saudara itu kan tahu ya, bahwa misalnya saudara itu mencaci keluarga saya, pasti dengan tidak langsung saya juga akan mencaci keluargamu. Nah, inilah yang perlu berhati-hati pada saat saudara itu nanti berinteraksi terhadap sifat-sifat kelompok sosial. Karena di kelompok sosial itu banyak sekali sifat-sifat atau perilaku-perilaku etnosentris yang kadang-kadang selalu membenarkan kondisi kelompok sosialnya yang belum tentu itu secara legal formal itu juga ada kebenarannya. Tetapi pasti dia itu sangat membela in group dan out group. Atau kalau di dalam bahasa organisasi, maka sifat kolega itu akan menjadi lebih tinggi. Maka saya sarankan saudara sekalian, begitu saudara nanti akan lulus menjadi satu profesi, misalnya saudara sebagai profesi perawat, segeralah nanti saudara masuk pada anggota profesi perawat ya. Karena apa? Saudara akan dilindungi oleh grupnya, oleh PPNI misalnya. Nah, saudara akan dilindungi oleh grupnya. Walaupun ada titik-titik kelemahan saudara. Tetapi begitu melakukan tindakan-tindakan yang ada kekeliruan sedikit-sedikit, saudara nanti akan dibela oleh organisasi profesi sepanjang itu ada titik untuk pembenaran di organisasi profesi. Sekali lagi, saudara nanti kalau sudah menjadi profesi, karena tadi ada social group yang berdasarkan pekerjaan, saya sangat menyarankan pada saudara untuk ikut organisasi profesi, apapun profesinya. Ya, apapun profesinya, saudara ikutlah ke organisasi profesi, karena di sana ada hak dan kewajiban. Ya, walaupun saudara kewajibannya misalnya membayar iuran dan sebagainya, tapi memiliki hak untuk perlindungan secara profesi. Kalau saudara tidak ikut di dalam profesi, maka tidak akan dilindungi oleh profesi sendiri. Mesti akan bilang, oh itu bukan anggota kami. Misalnya saudara di mana, misalnya dikerja di rumah sakit, tapi nggak mau ikut organisasi profesi, oh itu bukan anggota kami. Ditambah lagi misalnya, tambah-tambah dia nggak mau memberikan kewajibannya, seperti iuran dan sebagainya. Nah ini saudara sekalian, manfaat-manfaat saudara belajar in group dan out group, dan saudara nanti bisa sekali lagi mendapat pendekatan di masyarakat ya saudara sekalian. Kemudian berikutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kalau kelompok primer itu kelompok yang antara anggota satu dengan yang lain saling mengenal, ya, saling mengenal, serta kerjasamanya erat yang bersifat pribadi.
ciri-cirinya itu ada anggota secara fisik berdekatan, cenderungnya kelompoknya itu kecil, langgeng, ada kesamaan tujuan, dan bersifat pribadi, spontan, dan sukarela. Ya, paling mudah ya ini kelompok primer itu ada, kalau paling mudah sekali itu adalah keluarga. Kemudian kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu bisa terdiri dari banyak orang, karena ciri-cirinya tidak perlu saling kenal secara pribadi. Dan ini biasanya tidak langgeng. Nah, ini saudara sekalian, untuk yang selanjutnya itu ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban itu kehidupan bersama diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah dan kekal. Misalnya ada keluarga, kekerabatan, atau juga ada yang karena merasa erat itu ada paguyuban, misalnya paguyuban bidang kemahasiswaan. Ada patembayan, istilahnya ada ikatan lahir untuk jangka pendek, sifatnya berbentuk dalam pikiran dan mekanisme ya secara teknis lah ya. Misalnya ada perjanjian satu dengan yang lain. Nah, ini tipe-tipe paguyuban ya, ada berdasarkan ikatan darah, contohnya keluarga, dan tempat ada RT RW, dan jiwa dan pikiran ada parpol dan sebagainya. Saya kira ini saudara yang tadi tidak perlu saya lebih luaskan. Sekarang yang tidak kalah penting juga ada formal group dan informal group. Formal group dan informal group. Kalau kelompok formal atau formal group itu berdasarkan organisasi formal, kalau informal group tidak memiliki organisasi yang strukturnya formal. Organik dan struktur yang formal ya, tidak memiliki itu. Nah, makanya nanti saudara sekalian, apa manfaatnya saudara sekalian? Kalau formal group dan informal group, saudara sekalian contohnya ya, formal group itu ya kalau yang organisasi diatur dengan adanya yang paling mudah ada aturan-aturan atau undang-undang. Contoh SD atau sekolah ya, sekolahan atau perguruan tinggi. Itu kan formal. Kelompoknya kelompok formal karena diatur. Saudara itu tidak bisa menjadi anggota kalau tidak memiliki, kalau tidak mendaftar dan tidak terdaftar menjadi anggota secara formal karena ada aturannya. Dan itu bisa berdiri itu juga dengan ada aturan formal. Jadi tidak serta-merta saudara itu bisa mendirikan sekolahan kayak gitu. Ya, pokoknya kalau ada kelompok-kelompok yang ada aturan formal, biasanya ada regulasinya ya. Sekarang kalau formal itu ada regulasinya. Maka pada saat pendekatan itu saudara harus menggunakan pendekatan formal. Kalau yang informal itu contohnya banyak sekali ya. Ada misalnya kayak tadi perkumpulan anak-anak jalanan, kemudian perkumpulan gay, perkumpulan apalagi yang sifatnya informal, pang misalnya itu, kayak gitu-gitu, itu kita kalau ingin melakukan pendekatan, itu mestinya harus pendekatannya informal. Ya, contoh kalau pendekatan formal ya, itu kita mesti harus permisi dulu, datang, kemudian menyampaikan surat secara formal, kalau diizinkan juga kita akan melakukan, kalau tidak, ya sudah, kita tidak bisa melakukan kegiatan di situ. Nah, beda dengan informal. Kalau kita datang, kemudian minta izin, kemudian pakai surat, belum tentu malah justru ke sana itu akan tercapai tujuannya. Karena apa? Jadi kelompoknya pun kelompok secara informal, kadang-kadang hanya nyusup, kemudian jadi kelompoknya, tidak perlu daftar. Makanya pada saat saudara akan melakukan pendekatannya, pendekatan pun saudara akan melalui pendekatan yang tidak formal. Ya, kalau temu-temu saudara itu memberikan surat kepada kelompok anak-anak jalanan ya,
yang sudah ngumpul atau pang yang sering berkumpul di mana disurati kepada yang terhormat ketua anak jalanan, kami dari Dinas Kesehatan itu akan datang atau dari Dinas Pendidikan akan datang untuk memberikan pembinaan pada tanggal, hari, dan sudah ditentukan. Ya tidak akan bisa lah, ya, tidak akan bisa ketemu. Ya mesti kita akan datang, begitu lihat baru kita akan datangi. Kalau ditanya ya kita siapkan ada surat tugas saya dari mana, tugas sebagai apa, itu kalau perlu. Kalau tidak, kadang-kadang cukup kita masuk, menyamar, kadang-kadang juga ikut seperti kelompoknya, supaya kita bisa masuk leluasa untuk melihat kegiatannya. Nah, makanya sering terjadi, saudara sekalian, kalau saudara akan melakukan penelitian yang sifatnya orang-orang yang memiliki organisasi informal, seringnya penelitiannya adalah penelitian kualitatif, kemudian juga dengan observasi partisipatif istilahnya. Jadi saudara akan cemplung di sana, misalnya jenengan ikut pura-pura seperti mereka, tidak berubah apa yang ada perilaku mereka, beberapa bulan baru menyimpulkan. Begitu kalau ingin lebih baik melihat informasi dari mereka, tapi lebih berhati-hati karena ini cobaannya lebih besar. Karena ini juga pernah membimbing mahasiswa yang penelitian pergaulan bebas pada anak-anak jalanan, itu bisa berhasil ya karena mereka itu memiliki teman yang ada di sana. Ya, dia memiliki teman yang ada di sana. Sehingga dia bisa masuk, bisa seperti mereka, dan bisa mencatat hal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh mereka. Baik. Kemudian ada berikutnya, ada yang tidak kalah penting juga, ada kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Yang tidak teratur, contohnya ada kerumunan. Kerumunan, ini sifatnya sementara, ciri-cirinya tidak terorganisir, identitas orang tidak jelas, tidak terbentuk norma kelompok, dan interaksi tidak konsisten. Maksudnya dia itu hanya kadang-kadang sama kebutuhan saja. Salah satu contoh kelompok tidak teratur misalnya adalah crowd. Saudara saya kira sudah paham ya. Misalnya orang nonton, orang di pasar, kerumunan di pasar, atau disebut dengan kerumunan-kerumunan ya. Seringnya adalah orang-orang yang nonton apapun, kesenian atau sepak bola atau apapun. Nah, itu saudara bisa gunakan untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Ada enggak masalah-masalah yang bisa memicu persoalan-persoalan dari kelompok yang tidak teratur itu? Misalnya, untuk yang saat ini misalnya, untuk kelompok tidak teratur yang penonton misalnya, penonton seni, misalnya saudara lihat ya ada kesenian apalah, misalnya ada kesenian kuda lumping, ternyata penontonnya itu efeknya dia joget, sebelum joget supaya jogetnya itu tidak malu, maka dia sebelumnya mengkonsumsi miras atau mengkonsumsi zat-zat narkotik yang lain. Nah, inilah saudara sekalian yang nanti perlu diidentifikasi dengan kondisi-kondisi seperti itu, ternyata juga ada faktor risiko tertentu. Tapi ini bisa kita manfaatkan, saudara sekalian. Maksudnya bisa kita manfaatkan, misalnya karena kita sangat sulit untuk mengumpulkan orang dengan cara formal, maka kadang-kadang kita bisa kumpulkan orang dengan modelnya kelompok yang tidak teratur. Misalnya, saudara itu ingin mengumpulkan anak muda ya. Anak muda sekarang trennya apa? Misalnya, sekarang modelnya yang paling sedang digemari adalah kita apa sih ya, yang lagu kalau sekarang yang sedang ngetren itu Buih Jadi Permadani misalnya, maka dipanggillah mereka, suruh pentas Buih Jadi Permadani, maka yang akan datang itu kaum muda. Ya kaum tua ya jarang yang akan datang. Kaum tua itu bisa datang itu kalau misalnya ditangkap
ada tanggapan wayang, dan sebagainya. Makanya kita sasarannya siapa? Kita bisa menggunakan seperti kemarin di faktor sosial budaya ada kesenian yang bisa untuk membuat kerumunan atau kelompok sosial tidak teratur. Maksudnya itu kita bermaksud untuk mengumpulkan mereka karena kita susah. Nah, saat sudah kumpul itu, maka kita akan memberikan pesan apa? Itu pada saat kita akan memberikan promosi kesehatan misalnya. Ini pesan-pesan apa yang bisa saudara berikan? Nah, ini yang bisa saudara lihat dari manfaatnya, tapi juga saudara bisa melihat dari sisi faktor risikonya, seperti tadi ya, saudara sekalian. Ada kerumunan yang menyebabkan ada kemungkinan ada tawuran, itu akan mudah terjadi adanya trauma. Dan juga ada kerumunan yang menyebabkan adanya konsumsi miras, maka terjadi masalah demikian. Ini faktor resikonya. Nah, kemudian yang kedua ada yang tidak teratur juga ada publik. Ini merupakan satu kesatuan, maaf ya, tidak merupakan satu kesatuan, interaksi tidak langsung, tidak ada pusat perhatian. Kemudian jumlah sangat besar, sadar dengan kedudukan sosial, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Saat ini, saudara sekalian, yang paling mudah kita melihat ada komunikasi publik, itu adalah yang ada di media sosial. Ya, media sosial. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melihat? Sekarang juga banyak sekali persoalan-persoalan di media sosial yang menjadi masalah perubahan perilaku, baik itu perilaku sosial, penyimpangan perilaku, maupun terjadi perubahan perilaku sosial dari sisi perubahan kesehatan. Nah, ini perlu saudara akan lihat dari si publik. Nah, saudara lihat ya, sekarang dengan adanya komunikasi publik itu dan ada WA, ada apa dan sebagainya. Sekarang yang paling mudah itu anak-anak ternyata mudah sekali terjadi masalah gangguan penyakit mata. Kemudian ada anak-anak yang mudah terjadi gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena memang sudah tergantung kepada medianya. Nah, ini saudara sekalian. Tapi kita juga bisa memanfaatkan dengan publik. Kalau informasi-informasinya adalah informasi yang positif, kenapa tidak? Ini faktor-faktor yang positif. Makanya publik pun bisa dimanfaatkan. Saudara bisa lihat ya, misalnya kalau hanya ingin memberikan informasi bersifat pengetahuan, maka bisa saudara lakukan misalnya di Facebook, kemudian di WA, atau di Instagram, karena nanti akan dilihat oleh orang. Cara cuci tangan dengan baik, atau 7 langkah, atau sekarang berapa ada 4 langkah, ada 6 langkah, gitu. 6 langkah cara cuci tangan. Bagaimana terus cara-cara untuk efektif mencegah COVID. Nah, ini yang saudara sekalian bisa, kalau sifatnya hanya pengetahuan, bisa saudara lakukan dengan komunikasi publik yang ada di media. Oke. Berikutnya, ini yang kelompok kecil, atau small group. Ini paling sedikit 2 orang, saling berhubungan, hubungannya itu penting baginya untuk motivasi tertentu. Ya, contoh yang paling mudah itu adalah muda-mudi yang saling bercinta atau sering disebut dengan sedang pacaran. Itu juga menjadi sasaran kita, kelompok kecil. Atau kelompok organisasi yang terkecil di pemerintahan itu adalah keluarga. Keluarga merupakan organisasi terkecil di dalam pemerintahan. Maka apa yang bisa kita lihat dari kelompok kecil itu karena hubungannya sangat erat, maka ini kalau terjadi adanya penularan penyakit yang ada di kelompok itu akan sangat mudah, ya, sangat mudah. Contoh misalnya tadi yang saya sampaikan, misalnya pemuda dan pemudi saling bercinta misalnya. Itu kan saking memudahnya kalau terdapat ada
penyakit yang menular. Apalagi saat ini ada istilah corona yang menularnya melalui droplet infection. Kemudian di keluarga, kalau di keluarga itu akan kita lihat ada persoalan sosial keluarga yang kalau kita dari sisi kesehatan ada penyakit yang menular dan penyakit yang menurun. Itu kan akan kita saking resikonya adalah demi begitu kan. Nah, ini kira-kira saudara sekalian dari pelajaran kelompok sosial. Nanti saudara sekalian untuk tugas yang di pertemuan yang akan datang, saudara itu silahkan untuk menganalisis kelompok sosial yang ada di lingkungan masing-masing. Kemudian berikutnya itu adalah melihat faktor risiko, ya, baik faktor positif maupun faktor negatif terhadap timbulnya masalah kesehatan. Ya, misalnya faktor positifnya apa? Seperti tadi saya katakan, misalnya ada kerumunan penonton, itu faktor positifnya, itu kita bisa memberikan ceramah kepada mereka secara luas, atau memberikan pendidikan kesehatan secara luas. Tapi faktor negatifnya, kalau kerumunan sifatnya ada hiburan yang seperti tadi, itu ada resiko trauma akibat karena tawuran dan ada resiko karena miras, contoh seperti itu. Nah, boleh nanti saudara sekalian silahkan minimal saudara bisa menganalisis ada lebih dari 3 kelompok yang ada di sekitar saudara, dan sekaligus juga bagaimana cara untuk mengatasi kalau terjadi adanya faktor yang negatif. Begitu saudara sekalian, saya kira untuk yang kelompok sosial cukup ya. Apabila ada yang ingin diklarifikasi silahkan. Silahkan kalau yang ingin klarifikasi. Bapak, izin bertanya, Pak.